Nat, enggak kan? Rafa sempat mengajak saya untuk bekerja sama. Terus, lu mau? Saya kan sudah sering memberikan kode kepada Nona tentang Rafa itu sebenarnya Raffi. Terus kenapa lu gak bilang sih? Karena tugas saya hanya menjaga Nona, bukan menjaga anak-anak Sultan Squad. Nathan, jadi selama ini lu udah tahu? Saya juga tahunya belum lama ini, Nona. Baru dekat-dekat hari saat mereka mau muncak. Kalau lu ngasih tahu kita dari awal, semua ini gak akan terjadi. Apa yang gak bakal terjadi? Kalau mereka gak pergi muncak, Rafa gak akan meninggal. Dan Sultan Squad akan terus dalam bahaya. Terus waktu Rafa ngajakin lu kerja sama, lu nerima? Iya. Hah? Rafa itu sebenarnya bodoh. Dia merasa bahwa semua orang akan mendukung aksi kejahatan dia. Dia merasa saya berpotensi untuk bisa menghancurkan rencana dia. Maka dari itu dia mengajak saya untuk bekerja sama. Oh, berarti lu pura-pura kerja sama dia gitu? Tapi lu tetap jahat banget sih, Nat. Gimana kok ternyata kemarin itu si Rafa sempat ngebunuh anak Sultan Squad? Saya hanya peduli pada Nona. Tapi kemudian saya sadar, ternyata anak Sultan Squad itu berharga juga bagi Nona. Jadi saya memutuskan untuk membantu anak Sultan Squad juga. Jadi lu ngebantu anak Sultan Squad karena gue? Kenapa gitu? Saya hanya ingin mengusahakan kebahagiaan Nona. Saya hanya tidak ingin Nona bersedih karena kehilangan anak-anak Sultan Squad. Dan saya juga baru sadar ketika nanti Rafa sudah berhasil menaklukkan anak-anak Sultan Squad, target selanjutnya itu pasti Nona. Thank you ya. Lo udah ngejalanin tugas lo dengan sangat baik. Saya pasti akan selalu melakukan tugas saya dengan baik, Nona. Terus nanti lo gimana? Beneran nggak akan kena hukuman pidana kan? Dan mungkin setelah ini saya tidak bisa menjadi bodyguard Nona lagi. Kenapa gitu? Karena Nona tidak membutuhkan saya lagi kan? Milih. Makasih ya, Dit. Sorry ya, kita minta lo datang ke basecamp malam-malam kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Awalnya aku emang nggak bolehin pergi. Tapi pas Jaka jemput aku, jadi kasih deh. Gimana keadaan lo? Udah agak mendingan sih, Jak. Aduh, gue nggak tega ngeliat tangan lo. Gak apa, nanti juga bekas lukanya hilang. Tapi pasti lama, karena luka sayatannya itu terlalu banyak. Kita boleh nggak nanya-nanya sama lo? Bisa nggak lo ceritain ke kita kronologinya lo kenapa bisa sampai diculik sama Rafa? Awalnya itu karena Nathan sering curiga kalau sebenarnya Raffi itu Rafa. Terus aku mau mastiin sendiri kan. Akhirnya aku datang tuh ke rumahnya Raffi sendiri. Iya. Kenapa lo nekat, Ailey? Karena awalnya aku mikir, apa salahnya kalau ke rumahnya Raffi doang? Tapi kan seharusnya waktu itu lo udah mikir kalau itu bukan Raffi tapi Rafa. Dan kenapa lo kesana berangkat sendirian? Lo jangan ngemarin anak orang dong. Sorry. Ya, lanjut deh. Terus pas aku telepon, ternyata Rafa udah curiga kalau aku tuh udah tahu tentang dia. Terus akhirnya si Rafa nangkap lo. Tapi kenapa Rafa sayat-sayat tangan lo? Karena katanya dia haus, ga? Cing, jadi maksudnya dia mau minum darah gitu? Benar-benar psikopat. Terus lo bisa kabur dari sana tuh gimana, Li? Awalnya aku udah berhasil kabur. Terus akhirnya aku ketangkap lagi dan di situ Rafa benar-benar nyiksa aku. Aduh. Terus pas kalian pergi muncak, aku pikir itu adalah saat yang tepat buat aku kabur. Dan akhirnya aku kabur lagi waktu itu. Entah kenapa waktu itu aku kepikiran buat ke rumahnya Ellen. Tapi entah kenapa juga waktu itu Ellen lagi di luar. Jadi dengan tubuh lu yang udah penuh luka-luka gini, lu datang ke rumahnya Ellen tuh jalan kaki. Ya ampun, kasihan banget. Kalau misalnya Raffi tahu tentang ini, pasti dia bakal marah besar tuh. Kalian harus bisa temuin Raffi. Minimal kita harus bisa ngeliat jasadnya Raffi. Tapi kalau soal Raffi, Rafa ada bilang sesuatu nggak? Apa ada kemungkinan Raffi masih hidup? Enggak, ini cuma pemikiran gue aja. Jangan terlalu jadiin harapan.